Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Wahyu Pradana dengan NIM K71190118 dari kelas 4A. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Ikan Gabus dan Seekor Kuntul. Di sebuah sungai kecil dan bersih terletak di kaki sebuah gunung yang begitu tinggi. Sungai itu sangat bening hingga dasar air terlihat dengan jelas. Setiap hari, di dekat sungai itu banyak hewan-hewan seperti burung bermain sambil berkicau-kicau. Begitu juga hewan lain, dan seekor kuntul sering mencari ikan-ikan kecil untuk dia makan. Burung itu sangat senang mencari makanan di sungai yang jernih itu karena ikan-ikan sangat berlimpah di sana. Sang kuntul tidak pernah pergi ke sungai lain untuk mencari makanan, karena makanan di sungai itu sangat melimpah. Waktu terus berjalan, hingga kini sang kuntul sudah sangat tua. Tubuhnya kini sudah tidak secepat dahulu, dan sudah sangat lemah. Bahkan, untuk menangkap ikan kecil pun, sang kuntul sudah tidak sanggup lagi. Jika terus seperti ini, setiap hari aku akan sangat kelaparan lalu mati. Aku tidak mau hal itu terjadi padaku. Aku harus mencari cara untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya agar aku tidak mati, pikir sang kuntul. Sang kuntul hinggap di sebuah batu yang besar dan berbentuk cembung permukaannya, seperti sebuah mangkuk. Disitulah dia menemukan sebuah ide yang cukup cemerlang. Letak batu itu tidaklah jauh dari tepian sungai. Sang kuntul dengan idenya yang cemerlang itu mendatangi sungai. Di sana dia bertengger di sebuah dahan sambil membawa sebuah berita kepada semua ikan. Wahai para ikan, sudah 2 hari aku terbang ke puncak gunung dan sudah 2 hari pula aku melihat keadaan cuaca, kata sang kuntul. Aku membawa berita tidak baik kepada para ikan. Berita itu adalah tentang sungai ini. Sebentar lagi sungai ini akan segera mengering karena di atas gunung sudah tidak ada lagi aliran air karena sudah mengering. Sebaiknya kalian berpindah dari sungai ini ke sungai yang lainnya di sebelah barat. Karena sungai di sebelah barat tidak pernah mengalami kekeringan. Mendengar berita tersebut, para ikan sangat terkejut. Mereka percaya dengan kebohongan sang kuntul. Mereka sangat ingin untuk berpindah tempat, namun mereka tidak bisa melakukannya karena sungai di sebelah barat tidak satu aliran dengan sungai yang mereka tinggali. Saat itu sang kuntul memberikan sebuah bantuan kepada mereka yang ingin segera meninggalkan sungai tersebut. Dia akan mengangkut beberapa ikan kecil lalu dia pindahkan. Hal itu sangat baik bagi para ikan kecil, namun ketika sang kuntul membawa ikan-ikan tersebut, bukannya dibawa ke sungai barat, tapi mereka dikumpulkan di sebuah batu yang cembung permukaannya. Sang kuntul yang beberapa hari kelaparan melahap dengan rakusnya ikan-ikan yang dibawanya, dan setelah itu dia kembali ke sungai. Kini bukan ikan-ikan kecil yang dia bawa, namun seekor ikan gabus yang cukup sedang ukurannya. Sang gabus meminta sang kuntul untuk membawanya ke sungai barat. Ketika sang kuntul mengiyakan permintaannya itu, karena dia senang membawa ikan yang cukup besar untuk dimakan, sang gabus lalu melompat menggigit leher kuntul dengan perlahan agar lehernya tidak terluka karena giginya yang tajam. Mereka terbang ke arah batu cembung dan sang gabus melihat tulang ikan berserakan di atas batu tersebut. Sang gabus lalu menggigit leher sang kuntul dan berkata, "Bawa kembali aku ke sungai yang tadi." Sang kuntul yang merasa kesakitan menuruti perintah sang gabus. Akhirnya mereka tiba di sungai itu. Sang gabus tidak melepaskan gigitannya, malah dia dengan kuat menggigit leher sang kuntul hingga putus sambil berkata, "Kau mencoba menipu kami, kini
rasakan akibatnya. Sang gabus berenang sambil menggigit leher burung kuntul yang putus itu dan menceritakan kepada seluruh ikan akan kejadian yang menimpa ikan-ikan kecil tersebut karena ulah sang kuntul yang rakus. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.